Oke, selamat malam, salam sejahtera untuk kita. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi di pertemuan 2, yaitu teknologi jaringan dalam IoT, dan dimana pengembangan ini dan aplikasi IoT itu, dan dosen pembimbing kita Asep Pak Arwan Sulaiman. Kemudian di sini kita bisa menggunakan Wi-Fi untuk jarak pendek dan konektivitasnya yang cepat, tapi untuk Wi-Fi itu untuk jaraknya itu hanya sekitar titiknya aja, tidak bisa menjangkau lebih dari 5 kilo atau 10 km dari Wi-Fi itu berasal. Nah, yang kedua itu ada Bluetooth, yaitu untuk perangkat-perangkat yang terdekat bisa digunakan dari smartphone ataupun laptop. Yang ketiga itu ada Zigbee untuk jaringan sensor nirkabel yang hemat energi. Untuk Zigbee ini dia harus berlangganan ya, karena dia berbayar. Nah, kemudian ada juga LoRaWAN, yaitu untuk jaringan IoT jarak jauh dengan daya tahan baterai yang baik. Nah, untuk LoRaWAN ini biasanya dipakai untuk instansi besar kayak IKN ataupun Istana Presiden, di mana jangkauannya itu lebih luas dan lebih banyak. Yang terakhir yang sering kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu ada di seluler 4G atau 5G, yaitu koneksi untuk global dan skala besar, di mana kita sering memakai smartphone dengan jaringan seluler 5G atau 4G. Kemudian ada keuntungan teknologi jaringan dalam IoT. Yang pertama itu ada konektivitas yang sangat luas dan global. Kemudian ada penggunaan energi yang efisien. Penggunaan energi yang efisien itu apa? Dari jaringan itu dia itu lebih cepat, dan itu koneksinya itu kayak melebihi kecepatan cahaya gitu. Skalabilitasnya untuk jaringan yang sangat besar, kinerja yang diandalkan yang andal dan cepat. Nah, untuk koneksi yang luas dan global itu ada salah satu keuntungan utama dalam teknologi jaringan dan dalam konteks IoT, yang adalah kemampuannya untuk menyediakan konektivitas yang luas dan global dengan berbagai jenis jaringan seperti Wi-Fi, Bluetooth, seluler 4G atau 5G, dan yang lainnya. Perangkat IoT dapat terhubung ke internet di berbagai lokasi di seluruh dunia. Ini adalah contoh di mana connectivity-nya yang itu berupa Wi-Fi, bisa terkoneksi ke e-commerce, kemudian itu ada lokasi ya, ada lokasi, bisa terkoneksi juga ke telepon seluler, pesan, ataupun ke yang lainnya. Kemudian ada manfaat konektivitas yang luas dan global, di mana sekarang jaringan internet itu yaitu ada 3 keunggulan, yaitu ada manfaatnya bagi skala besar, koneksi tanpa batas, kerjasama antar negara. Nah, untuk teknologi kejaringan memungkinkan perangkat IoT untuk terhubung dalam skala global. Ini membuka peluang untuk implementasi jaringan yang besar dan kompleks, seperti jaringan kota pintar atau smart city yang melibatkan ribuan perangkat yang tersebar di seluruh kota. Dan untuk koneksi yang tanpa batas itu ada konektivitas global yang memungkinkan perangkat IoT untuk beroperasi di berbagai lokasi, termasuk daerah terpencil dan luar negeri. Contohnya, perangkat pelacakan hewan liar dalam memberikan data lokasi, bahkan di habitat yang sulit dijangkau, kayak misalnya di hutan, ataupun di pegunungan, ataupun kayak di jurang-jurang lembah, itu kan sulit dijangkau. Jadi untuk konektivitasnya itu perangkat itu bisa lebih mudah menjangkaunya dengan jaringan gitu. Kerjasama antar negara contohnya kayak Indonesia yang udah kerjasama dengan luar negeri, yaitu untuk teknologi jaringan yang memungkinkan kerjasamanya itu untuk pertukaran data antar negara, memfasilitasi sosial global untuk masalah lingkungan dan kesehatan dan lainnya gitu. Nah, untuk contoh penerapannya untuk aplikasi of smart counter tracking utilisi LoRa, yaitu suatu aplikasi yang dimana untuk mendeteksi suatu kontainer atau untuk tracking, yaitu untuk pelacakan kontainer di dunia logistik menggunakan teknologi jaringan global. Jadi pergerakan kontainer ini itu
dapat dilacak, dapat diketahui lokasinya di mana, pengirimannya kapan, dan itu bisa jadi panduan kita supaya misalnya pengirimannya itu bisa diatur waktu kapan dia akan sampai, jam berapa, dan itu rentan jarak waktunya, itu jarak tempuhnya berapa jauh, itu kita bisa lihat dari lokasinya, dari beberapa fiturnya sistem pelacaknya begitu. Ada juga benefit of leveraging LoRa in smart container tracking, yaitu bisa dimonitor real time, bisa buat posting management, improving customer, reduce cost, enhancing cargo, better supply. Untuk itu pemantauan waktunya nyata menggunakan teknologi LoRa dalam pengiriman kontainer meningkatkan visibilitas, keamanan, manajemen krisis, layanan pelanggan, dan efisien rantai pemasok sambil mengurangi biaya yang terkait kerusakan dan kehilangan kontainer. Penggunaan energi yang efisien. Salah satu manfaat krusial dari teknologi jaringan dalam ekosistem IoT adalah kemampuan untuk mengoptimalkan pengguna energi pada perangkat-perangkat yang terhubung. Efisien energi menjadi penting karena banyak perangkat IoT yang beroperasi dengan daya baterai terbatas atau bahkan menggunakan energi dari sumber yang terbarukan. Kemudian adanya pentingnya efisiensi energi. Yang pertama yaitu prolonged battery life. Teknologi jaringan yang dirancang untuk hemat energi memungkinkan perangkat IoT memiliki masa pakai baterai yang lebih lama. Ini krusial pada perangkat yang ditempatkan di lokasi yang sulit diakses atau mahal untuk mengganti baterai. Yang kedua adalah pengurangan dampak lingkungan. Dengan mengurangi kebutuhan energi, teknologi jaringan yang efisien membantu mengurangi dampak lingkungan akibat produksi dan penggunaan energi. Yang ketiga ada biaya operasional rendah. Perangkat IoT yang lebih efisien secara energi mengurangi biaya operasional karena menggunakan energi yang lebih murah terutama dalam skala besar. Kemudian ada smart grid. Smart grid itu merupakan kombinasi antara teknologi komunikasi dan informasi yang terhubung dengan perangkat lunak untuk mengontrol sistem tenaga listrik. Dapat menerapkannya, smart grid merupakan sensor dan metering. Sensor berfungsi untuk memantau pengguna listrik dengan cerdas, seperti sensor gerak yang mengatur lampu menyala ketika ada orang di sekitarnya. Metering digunakan untuk mengukur pengguna energi secara real time dan mengidentifikasi pola pengguna yang tidak efisien. Smart grid sangat berguna dalam perusahaan untuk menghemat energi dan biaya operasional. Contohnya untuk smart grid itu bisa kita temukan kayak salah satunya di contoh pabrik di daerah Cikarang, yaitu Cikarang Listrindo, di mana itu menggunakan sistem tenaga listrik, dan itu biasanya setiap pabrik menggunakan smart grid untuk menghemat energi dan biaya operasionalnya. Skalabilitas untuk jaringan besar. Yang pertama, salah satu keunggulan utama teknologi jaringan dalam konteks IoT adalah kemampuannya untuk menyediakan skalabilitas yang diperlukan untuk mengelola jaringan besar dari perangkat terhubung. Skalabilitas adalah kemampuan sistem untuk mengatasi peningkatan jumlah perangkat dan lalu lintas data tanpa mengorbankan kinerja ataupun kehandalan. Untuk keuntungan skalabilitas, yang pertama ada pertumbuhan tanpa batas. Teknologi jaringan yang dapat dilaksanakan memungkinkan pertumbuhan ekosistem IoT tanpa batas. Ini memfasilitasi penambahan perangkat dengan lancar tanpa mengganggu operasi yang ada. Yang kedua ada perkembangan tanpa batas, dari implementasi kecil seperti rumah pintar hingga skala besar seperti kota pintar. Teknologi jaringan yang dapat diskalakan memenuhi kebutuhan berbagai tingkat kompleksitas. Yang ketiga ada efisiensi dalam pengolahan. Dengan skalabilitas yang baik, pengolahan jaringan menjadi lebih efisien karena infrastruktur yang dapat diatur dan diperluas dengan mudah. Nah, ini contoh untuk smart energy, yaitu ada pakai smart grid, microgrid, district heating atau cooling MGT, gas distribution, shore connection. Ini untuk smart irrigation ya. Kemudian ada smart mobility, ada smart water, smart public service, smart building, smart
data center. Nah, kalau untuk smart building ini biasanya itu digunakan kayak di gedung-gedung, di apartemen ataupun di PT biasanya ada. Untuk smart water juga sama. Dan untuk smart collaboration-nya kita ada melaksanakan dari keenam ini ada planning design, solusi implementation, operational dan optimizing, business models dan financing. Kemudian ada Internet of Things, di mana salah satu nilai untuk teknologi jaringan IoT dalam konteks IoT adalah kemampuannya untuk menyediakan kinerja yang handal dan respon yang cepat, mendukung pertukaran data dan efisien antar pelanggan. Nah, jadi IoT itu bukan hanya digunakan di satu tempat, tapi bisa digunakan di berbagai tempat dengan menciptakan suatu inovasi baru yang berhubungan dengan jaringan. Kinerja yang handal dan yang cepat. Yang pertama, respon tepat waktu. Teknologi jaringan yang handal memungkinkan perangkat IoT merespon perintah atau situasi dalam waktu yang nyata. Contoh, mobil otonom perlu merespon lingkungan sekitar dengan sangat cepat untuk keselamatan. Yang kedua, ada pertukaran data lancar. Jaringan yang cepat dan handal memastikan data dapat dikirim dan diterima dengan minimalisasi jeda, mendukung aplikasi yang memerlukan aliran data yang terus-menerus. Konsistensi operasional, yaitu ada kinerja yang handal menjaga perangkat IoT tetap operasional secara konsisten tanpa gangguan, penting dalam lingkungan yang membutuhkan pengawasan terus-menerus. Contoh penerapan yang lainnya ada di jaringan sensor medis dalam lingkungan rumah sakit, memerlukan kinerja yang cepat dan handal untuk memantau pasien dan mengirimkan data vital secara instan. Tantangan teknologi jaringan dalam IoT. Yang pertama adalah latensi dalam transmisi data, keamanan dan privasi data, pengolahan jaringan yang kompleks, dan interoperabilitas perangkat. Inovasi dan perkembangan. Yang pertama ada integrasi 5G untuk konektivitas super cepat. Yang kedua ada pengembangan standar keamanan IoT yang lebih baik, dan yang ketiga penggunaan AI dalam mengolah jaringan yang kompleks. Kemudian ini ada referensinya, IoT, dan tugasnya sudah. Oke, sekian dari penjelasan saya, mohon lebihnya kurang maaf. Sebelumnya terima kasih atas bimbingan dan arahannya dari Pak Dosen Asep Arwan Sulaiman STM.com. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menontonnya dan kedepannya akan lebih baik lagi. Terima kasih, selamat malam.